Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali malam hari ini dialog khusus media tradisional Nguri-Nguri Kebudayaan. Kita siaran dari lapangan Desa Cempaka, Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Dan malam hari ini selain juga nanti akan ada pertunjukan wayang santri ya dengan Dalang Ki Haryo Entususmono, tentu saja semuanya yang ada di sini sudah tidak sabar untuk menyaksikan pertunjukannya nanti. Nah, kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan beberapa tamu, beberapa narasumber saya malam hari ini. Tentu saja akan berbincang mengenai seni budaya tradisional khususnya wayang santri. Karena malam hari ini juga berkaitan dengan pertunjukan wayang santri. Seni budaya ini merupakan salah satu yang sangat penting gitu memang untuk dilestarikan karena di dalamnya mengandung kearifan lokal, pendidikan moral, pesan-pesan penting nilai-nilai dalam kehidupan. Salah satunya melalui wayang, pertunjukan wayang. Dan wayang santri malam hari ini yang akan kita saksikan gitu ya. Sebelumnya kita akan membahasnya terlebih dahulu dan kita akan perkenalkan beberapa tamu narasumber yang hadir malam hari ini bersama kita di lapangan Desa Cempaka, Bumi Jawa, Kabupaten Brebes. Yang pertama ada Mas Fuad Hidayat, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Septi. Selamat malam kepada warga Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa dan umumnya Kabupaten Tegal yang insya Allah nanti bersama-sama menyaksikan tampilnya dalang kebanggaan kita, Iya. Ki Haryo Entususmono. Oke. Dalang paling ganteng sadunia. Oke, kita setuju saja ya. Oke, terima kasih Mas Fuad yang sudah meluangkan waktunya malam hari ini dan juga salah satu yang mendorong bahwa terciptanya kegiatan malam hari ini bisa terlaksana. Dan berikutnya narasumber yang kedua adalah Mas Tri Wiharjo atau Bung TW, budayawan dari Kabupaten Tegal. Selamat malam, Assalamualaikum Bung TW. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke baik, terima kasih juga sudah hadir. Berikutnya ada dalang kebanggaan kita yang katanya tadi adalah terganteng sedunia. Ada Ki Haryo Entususmono, selamat malam, Assalamualaikum, apa kabar? Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kabar baik. Mbak Septi malam ini cantik sekali. Aduh terima kasih, Anda udah... Biar jangan cuma saya yang ganteng dong, harus satu yang cantik. Gitu. Malam hari ini Anda orang yang ke 1.500 setengah ngomong saya cantik. Oke, yang terakhir narasumber kita ada Mas Teguh Hadi Prayitno, Ketua Pusat Kajian Media dan Kebudayaan Jawa Tengah. Selamat malam Mas Teguh, apa kabar? Selamat malam, kok gak pakai salam dengan Oh saya? iya, kok saya tiba-tiba kehilangan salam ya pas menyapa Mas Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, padahal Malam ini pecinya luar sudah biasa. keren loh. Langsung di bawah langit ini. Oh ya, mudah-mudahan terang benderang tidak ada hujan Amin, sampai amin, nanti amin, selesai amin. ya. Amin. Oke, baik kita langsung saja berbincang dengan narasumber yang sudah hadir. Saya ke Mas Fuad dulu nih Mas Fuad. Mbak Septi. Ya. Kegiatan kebudayaan nguri-nguri seni tradisional ini intens gitu sepertinya juga dilakukan gitu ya. Di Kabupaten Tegal khususnya ini. Iya. Nah Mas Fuad sebagai wakil Alhamdulillah ini rakyat yang ya. kedua ya. Ya, Kedua ya. Dulu yang pertama di Talang, di sanggarnya Mas Haryo. Dan waktu itu COVID belum sepenuhnya melandai seperti ini. Jadi masih protokol kesehatan, tapi sudah boleh ada tampilan kesenian. Nah waktu itu memang kita bincang-bincang, saya dengan Mas Haryo bisik-bisik. Nanti kalau situasinya sudah normal, kita wayangan lagi di lapangan. Waktu itu belum ada rencana di mana Mas ya. Nah alhamdulillah hari ini apa yang kita rembuk dulu dengan Mas Haryo bisa kita laksanakan di Desa Cempaka. Dan ini luar biasa sekali. Kebetulan juga bersamaan dengan Surofest, Festival Suro di Kabupaten Tegal. Nah nanti insya Allah kita semalaman ini akan bersama-sama menyaksikan pentas wayang santri yang merupakan salah satu kekayaan luar biasa yang dimiliki oleh Kabupaten Tegal. Jadi wayang santri ini
kalau kita bicara wayang santri, ya itu identik dengan Kabupaten Tegal. Kalau kita bicara Kabupaten Tegal, salah satu budaya yang identik ya wayang santri ini. Nah ini kenapa kemudian dari DPRD Provinsi Jawa Tengah merasa terpanggil untuk nguri-uri budaya, untuk nguri-uri budaya. Nah kalau Kabupaten Tegal ini salah satu yang harus kita support terus-menerus ya wayang santri ini. Oke, jadi wayang santri, orang nyebut wayang santri itu sama dengan langsung teringat dengan Tegal gitu ya, Betul, berarti dengan wayang Tegal. santri. Betul. Oke, jadi memang ini menjadi fokusnya untuk pelestarian seni tradisi ini adalah dengan banyaknya pertunjukan-pertunjukan seperti ini ya dari Betul, DPRD apalagi sendiri. hari ini alhamdulillah kita sudah semakin normal situasinya, sehingga pertunjukan-pertunjukan budaya tradisional semacam ini menjadi penting Mbak Septi. Karena saya sering ngomong di beberapa forum, hari ini gempuran budaya luar sangat luar biasa. Satu sisi budaya barat, liberalisme dan sebagainya. Satu sisi kemudian ada radikalisme yang juga kemudian memandang negatif terhadap budaya-budaya tradisional yang sebetulnya itu kekayaan kita yang sangat luar biasa. Nah, kehadiran momen-momen semacam ini sebetulnya adalah bagaimana kita ini terus membangkitkan semangat kebangsaan dan semangat keindonesiaan sampai dengan titik-titik terkecil, daerah-daerah terpencil seperti yang malam ini kita selenggarakan di Bumi Jawa, tepatnya di Desa Cempaka. Oke, jadi menyampaikan nilai-nilai itu tadi ya, nasionalisme dan lain sebagainya. Persatuan itu melalui seni tradisi seperti yang dilakukan malam hari ini. Ya, Baik, betul, saya betul. lanjut ke Bung Tewe nih, Bung Tewe. Terkait dengan kegiatan seni tradisi pertunjukan semacam ini. Banyak kegiatan yang menurut Bung Tewe yang seperti apa sih yang seharusnya memang dilakukan gitu ya, pelibatan masyarakat dan yang seperti apa gitu untuk masyarakat dan semuanya bisa ikut terlibat di situ. Ya, yang pertama apresiasi buat Pak Fuad. Ini luar biasa, bisa membangkitkan, menggairahkan, mengumpulkan masyarakat. Sesungguhnya kehadiran masyarakat di tempat ini bagian dari tradisi. Menghormati tamu yang datang dengan keluarga, bawa tikar, duduk bareng, ini sesuatu yang sesungguhnya bagian dari tradisi itu sendiri. Nah, kalau sudah bicara tradisi, bicara budaya, di era yang sekarang ini sedang giat-giatnya membangkitkan kembali pemulihan ekonomi, sektor itu bisa menjadi daya tarik. Peran masyarakat dari cocok tanam itu juga bisa menjadi daya tarik, kekuatan yang ada di tiap-tiap desa. Kuliner, makanan-makanan tradisional yang di kota-kota itu tidak ada, di Cempaka masih tersaji dengan bagus, dan terbukti bahwa makanan kuliner yang konon kuna ya sudah sangat lama sekarang menjadi daya tarik. Kunjungan wisatawan ke pasar Selumpring, ke desa Cempaka ini menjadi satu unggulan dan andalan daya tarik wisatawan datang ke tempat desa ini, Pak. Oke, jadi seni budaya ini harusnya menjadi pelengkap lagi ya di Desa Cempaka ini untuk ya biar value-nya, nilainya dari Desa Cempaka ini jadi jauh lebih Ya, jadi meningkat. kekuatan, daya tarik ya. Jika unggulan-unggulan seperti itu, jika dirangkai antara satu dan yang lainnya jadi paket wisata, yang tadinya masyarakat menganggap itu hal yang biasa, tetapi setelah diolah, dirangkai, dan terpublish menjadi daya tarik wisatawan datang, meningkatkan sumber pendapatan bagi masyarakat itu sendiri. Oke, kita lihat malam hari ini luar biasa ya. Ini masih jam-jam yang sore lah ya. Nanti sebentar lagi pasti akan makin banyak gitu dan ini meningkatkan perekonomian seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan lagi nanti di segmen berikutnya pemirsa dan juga Bapak Ibu yang ada di sini. Kita akan jeda sesaat lagi kita akan kembali. Tetap bersama kami dalam dialog khusus media tradisional. Ya, pemirsa dan juga Bapak Ibu yang ada di lapangan Cempaka, Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Kita akan lanjut dalam dialog khusus media tradisional nguri-nguri kebudayaan. Kita lanjutkan ke
Mas Haryo nih Mas Haryo. Nah ini sebagai dalang yang malam hari ini juga akan memimpin pertunjukan wayang santrinya. Siapa? Oke, malam hari ini apa nih dari wayang santri yang akan kemudian menghipnotis para penonton di sini yang akan ditampilkan Mas Haryo? Yang jelas ceritanya rahasia. Kalau diucapkan sekarang tak nggak penasaran. Oke, ya. Iya kan? Iya. Yang jelas gini Mbak, di wayang santri ini kan konsep pagelarannya memang lebih rileks. Kemudian memang ceritanya pun banyak cerita carangan yang dibuat sendiri. Memang saya teringat sekali apa yang disampaikan oleh Pak Teguh. Bahwa pengembangan wayang itu ada dua. Yang pertama itu pengembangan wayang museumnis. Dan yang satu adalah pengembangan wayang yang memang kita tujuannya itu untuk menarik masyarakat awam. Nah salah satunya adalah wayang santri. Makanya kebudayaan dan kesenian ini kan perlu regenerasi Mbak. Ternyata regenerasi itu bukan hanya di pelaku budayawannya saja. Bukan di pelaku seninya, bukan di dalangnya, sindenya, nayaganya. Tapi penontonnya juga butuh regenerasi. Karena ke depan juga penonton kita pun anak-anak muda ini. Jangan sampai anak-anak muda ini lepas dari cengkraman tontonan kita. Untuk itu wayang santri adalah salah satu strategi yang sangat efektif. Dan itu sudah teruji secara empiris bertahun-tahun. Sebelumnya dilakukan oleh abah saya. Yang masyarakat Tegal waktu itu belum tahu Lupit Selenteng. Sampai tahu bahwa Lupit Selenteng itu karyanya abah. Padahal bukan. Padahal Lupis Lenteng itu dalang-dalang Tegal dari dulu sudah menggunakan Lupis Lenteng. Tapi karena keberhasilan Abah Antus memviralkan Lupit dan Selentang di wayang santri, akhirnya taunya masyarakat Lupit dan Selentang itu buatan Abah. Nah ini siasah yang luar biasa, keberhasilan yang luar biasa di wayang santri Mas Yati. Oke, jadi wayang santri ini memang salah satu inovasi gitu ya, biar wayang yang selama ini orang kan taunya ini yang nonton biasanya adalah orang yang sudah sepuh-sepuh gitu ya, tetapi makin dicintai oleh berbagai generasi gitu. Wayang santri menjawab tantangan zaman lah kalau menurut saya. Menjawab tantangan zaman. Mas Teguh nih sebagai Ketua Pusat Kajian Media dan juga Kebudayaan. Ini tantangan salah satu saja sebenarnya itu tantangan teknologi sekarang ini yang hadir gitu yang membuat wayang juga harus berinovasi gitu kan. Tetapi ada tantangan-tantangan yang lain yang tentu saja harus dihadapi gitu ya oleh seni tradisi ini agar tetap bisa menginfiltrasi apa ya namanya, biar bisa masuk ke masyarakat ini. Gimana nih Mas Teguh? Ya, jadi apa yang saya sampaikan di dialog dulu itu tentang museumnis dan pengembangan tadi sebenarnya saya menyitir dari pendapatnya bapaknya beliau gitu ya yang memberikan penghantar dalam salah satu buku saya tentang wayang beling gitu ya. Tetapi ada hal yang patut kita syukuri yaitu selama kita merdeka ini kita bersyukur dan patut berbangga karena telah lahir Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Di dalam undang-undang itu memberikan ruang kepada kita untuk pemeliharaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap kebudayaan. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan malam ini adalah bagian dari amanat undang-undang karena sudah diundangkan. Oleh karena itu, sosialisasi undang-undang itu juga harus terus dilakukan. Dan itu seiring dengan apa yang telah dilakukan oleh Mas Fuad selaku anggota DPRD Jawa Tengah dengan memberikan support terhadap pengembangan wayang santri khususnya pada malam ini. Itu Mbak Septi. Oke, Mas Fuad ini salah satu menjadi tugas kalau tadi disebut oleh Mas Teguh adalah menjadi salah satu tugas dari DPRD gitu ya untuk mendukung ini dan kemudian ya memang terus ada di dalam masyarakat. Ya, jadi memang tugas utamanya sebenarnya bukan di DPRD, kalau pelaksananya itu kan di Dinas Kebudayaan. Betul, Porapar termasuk hari ini kita juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal. Nah memang kami di DPRD lebih banyak mensupport bagaimana kemudian kebijakan pemerintah provinsi, kebijakan pemerintah kabupaten itu betul-betul memberikan perhatian maksimal kepada kehidupan budaya yang ada di daerah. Ini yang kita lakukan. Nah kami dari DPRD memang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali mengadakan event-event semacam ini sebetulnya hanya sekedar rangsangan, support awal agar kemudian ada sinergi dengan pemerintah kabupaten dan tentu saja dengan masyarakat. Nah ini ini kan luar biasa sekali Mbak.
Jadi apa namanya hari ini kita bisa menyaksikan lapangan Desa Cempaka ini penuh, penontonnya begitu berjubel, kemudian pedagang-pedagangnya juga begitu luar biasa. Jadi apa yang disampaikan oleh Bung Tewi tadi betul bahwa budayanya juga ini apa namanya kita support bersama-sama, tapi ada juga daya ungkit ekonomi yang sebagai akibat atau multiplier effect dari event ini juga luar biasa. Dan pasca pandemi ini tentunya menjadi suatu hal yang sangat luar biasa nilainya bagi masyarakat. Oke, saya ke Mas Haryo dulu ya Mas Haryo sekarang. Sebenarnya kalau dari, ini kan pelaku seni ya, Mas Haryo ini pelaku seni yang memang terlibat langsung gitu dalam kegiatan kesenian. Sebenarnya keresahan yang dialami itu selain tadi ya tantangan yang memang harus dihadapi, harus ada regenerasi nggak cuman dari pelaku seninya tetapi penontonnya sendiri. Apa sih keresahan untuk seni tradisi ini khususnya wayang santri lah ya yang mungkin yang perlu didorong lagi lah oleh pemerintah gitu. Ya, baik Mbak. Saya bicara mengenai ekosistem kebudayaan. Yang namanya kebudayaan dan kesenian itu tidak bisa berdiri sendiri hanya seniman saja. Tapi harus ada seniman, harus ada masyarakat, dan ada pemerintah sebagai regulator di sini. Kalau salah satunya itu terputus, itu akan sangat sulit. Apalagi Tegal, Kabupaten Tegal pada khususnya, iklim kebudayaannya itu belum terlalu bagus dibandingkan Solo, Jogja, Bali, Indramayu, Cirebon. Itu iklim kebudayaannya lebih bagus. Makanya memang kami dari wayang, dari seniman-seniman wayang dan karawitan itu sedang berikhtiar Mbak untuk mendirikan sekolah menengah kejuruan karawitan di Kabupaten Tegal. Oke, luar Karena biasa. pasarnya di sini itu ada wayang golek cepak Mbak, beda dengan wayang golek Purwa di Sunda. Dan wayang golek cepak ini saya kira itu memang tidak dipelajari secara khusus diisi Surakarta, diisi Jogja itu belum ada. Tapi padahal keseniannya ada dan tiap daerah, Pemalang punya gagrak sendiri. Pekalongan punya keistimewaan gending sendiri. Tegal punya keistimewaan gending sendiri. Nah ini kalau tidak dikumpulkan dengan profesional akademisi, ini akan sulit. Apalagi Mbak, terjadi. Saya itu sanggarnya pernah mengadakan pelatihan. Tapi paling 2 kali latihan bubar. 2 kali latihan bubar, nggak istiqomah. Tapi kalau dengan SMK, anak itu harus bisa dan harus lulus. Tidak cukup pembangunan SMK, kemarin juga saya dan teman-teman Dewan Kebudayaan Daerah dan Dewan Kesenian Kabupaten Tegal itu rembuk bersama teman-teman Dewan. Tahun ini insya Allah digedok Perda Pemajuan Kebudayaan. Oke, Jadi luar biasa. SMK-nya ada, di Perda itu pun ada penambahan SDM seniman. SMK-nya ada, lapangan pekerjaannya ada. Oke. Itu cara kami membangun ekosistem kebudayaan supaya berjalan. Mudah-mudahan bisa segera terrealisasi SMK-nya. Oke, amin. Nah ini mudah-mudahan bisa dibantu juga ini, mendorongnya ini dari belakang ini. Oh, Mas Fuad ya. Oke, nah kita akan lanjutkan lagi nanti di satu segmen, masih tersisa satu segmen terakhir Bapak-Bapak dan juga pemirsa. Kita akan kembali sesaat lagi setelah jeda pariwara. Tetap bersama kami dalam dialog khusus media tradisional Uri-Uri Kebudayaan. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam dialog khusus media tradisional Uri-Uri Kebudayaan bersama dengan DPRD Jawa Tengah dan masih bersama kami tentu saja dengan narasumber-narasumber di satu segmen terakhir. Nah, kita memang dialog singkat saja ini mengenai Uri-Uri Kebudayaan. Kalau ngomongin seni budaya sampai besok nggak akan selesai ya kan Mas Haryo kan. Oke, nah ini tadi apa yang sedang diupayakan oleh Mas Haryo ini luar biasa gitu. Saya ke Bung TW dulu nih, Bung TW sebelum nanti ke Mas Teguh ini ya mengenai bagaimana iklim ekosistem yang saat ini sedang dibangun. Potensinya akan seperti apa kalau dari Bung TW sendiri melihatnya? Ya, kalau bicara bahwa Tegal sebagai daerah yang terlanjur dikenal dengan industri, ya, ini memang merubah pemahaman masyarakat bahwa Tegal ternyata juga punya banyak kekayaan, baik yang ada di pesisir sampai di daratan hingga ke pegunungan. Ini sangat banyak banget. Makanya kalau nanti ada gagasan Mas Haryo meluncurkan satu wadah baru, sekolah yang formal, ini salah satu harapan yang luar biasa. Sehingga budaya-budaya, tradisi-tradisi yang sudah menjadi adat istiadat yang berlangsung lama di tiap-tiap desa,
Kalau itu nanti menjadi rangkaian kegiatan, atraksi sebuah wisata, saya kira suatu hal yang istimewa bagi tiap-tiap desa untuk kebangkitan ekonomi lebih cepat. Satu hal yang perlu menjadi satu gambaran, di daerah Bumi Jawa, ini satu keunggulan adalah daerah yang sejuk, dingin. Tanpa dengan fasilitas pendingin sudah jelas dingin. Terus kegiatan yang ada di pertanian dari pola awal hingga panen, jika itu diolah, dirangkai, ini menjadi satu bagian di tradisi pariwisata itu sendiri. Makanya masyarakat setempat yang seringkali tidak merasa bahwa itu keunggulan, itu sesuatu yang bisa dijual, kalau nanti ada edukasi, ada kemampuan mengolah, ada kemampuan menyajikan, ini khasanah budaya Tegal sangat luar biasa. Oke, jadi potensi itu nanti dengan dikombinasikan kolaborasi dengan berbagai macam bidang akan jadi hal yang luar biasa gitu ya di Tegal gitu. Nah, Mas Teguh, ini kira-kira apa yang harus menjadi poin perhatian juga ketika nanti ekosistem ini kan akan dibangun ya, sedang dibangun lah ya. Ini apa yang kira-kira kaitannya dengan sekarang ini ruang interaksi kita di masyarakat ini kan nggak hanya ruang interaksi yang kita ketemu langsung, tetapi juga ada media lain ruang interaksi yang itu juga bagaimana? Apakah pelibatannya seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi artinya apa yang saya sampaikan di awal tadi tentang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu sudah mulai akan terimplementasi secara konkret di dunia pendidikan di Kabupaten Tegal. Ada hal yang patut kita berbangga, wayang santri ini ternyata tidak pernah dihakikan. Betul ya Mas ya? Tidak pernah dihak ciptakan. Artinya apa? Dibiarkan semua orang bisa belajar, semua orang bisa memanfaatkan lagu-lagunya. Ini satu sedekah kebudayaan yang luar biasa. Sedekah kebudayaan. Sedekah kebudayaan yang luar Oke. biasa. Tidak semata-mata berhitung soal angka-angka dan uang. Tetapi ini ada satu sedekah kebudayaan yang patut kita syukuri dan patut kita teladani di dalam pengembangan kebudayaan secara umum gitu ya. Jadi saya sudah dengar juga di Banyumas sudah ada ya Mas ya wayang santri. Dan Mas Haryo juga santai-santai aja tuh, tidak kemudian itu kok nyontoh saya gitu. Artinya luar biasa pengembangannya terkait dengan memanfaatkan berbagai media. Betul apa yang disampaikan Mbak Septi tadi. Sekarang semesta digital tentu tidak bisa menghindari yang namanya teknologi. Oleh karena itu Mas Haryo pun saya sudah melihat juga apakah itu media sosialnya, apakah itu media mainstreamnya, sejalan kok. Saya lihat publikasinya sangat luar biasa. Kita tanpa harus hadir di lapangan yang sangat sejuk ini, saya di rumah sambil tidur juga bisa tuh menyaksikan pertunjukan kemarin di Banyumas, kemarin di Brebes ya Mas ya, itu sudah diupload, sudah bisa kita nikmati. Artinya kesenian ini juga adaptif gitu. Saya kira luar biasa. Seniman lain bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Mas Haryo. Oke, Gitu. jadi Ya. oke yang tadi di garis bawahnya ternyata tidak dihakikan ya dari wayang santri ini. Nah ini kan berarti memang kemudian membuka peluang-peluang yang lain untuk bisa ikut. Nah kalau peluang untuk bagaimana menyaring generasi-generasi muda untuk ikut tertarik gitu. Membuat sekolah kan berarti ada orang yang harus tertarik untuk sekolah di situ gitu. Sampai ke sana seperti apa nih Mas Aryo? Kalau mengenai sekolah itu ya kita tawarkannya lapangan pekerjaan, Mbak. Jelas, kalau sekolah itu SMK ya apalagi kejuruan, kita tawarkannya lapangan pekerjaan. Makanya kami komunikasi intens dengan pemerintah itu supaya bisa membuka lapangan pekerjaan itu. Apalagi perdanya ada, gitu loh. Jika nanti Ibu Bupati mengeluarkan perbub instruksi kepada grassroots kan. Gitu. Kalau misalkan di wayang sendiri yang jelas dalang itu benar-benar harus nunut kelakonnya zaman, Mbak. Kayak saya pun buat wayang-wayang baru. Buat karakter-karakter baru kayak Mimi Peri keluar. Ada lagi Deddy Corbuzier juga saya yang buat. Jadi yang viral itu saat itu apa kita masuki. Apalagi wayang santri itu kan sangat fleksibel Mbak. Sangat fleksibel, tidak teracu dengan pakem. Yang penting masyarakat bisa seneng, ada ngajinya. Udah intinya itu. Kemudian pesan tersampaikan, durasinya pun tidak terlalu lama. Gitu. Jadi sebenarnya lebih simpel dari wayang yang yang memang sudah ada sebelumnya. Cuma pertanggungjawaban ilmunya tetap harus dipertanggungjawabkan. Oke. Sanatnya itu tetap harus dipertanggungjawabkan. Oke. Nah ini Mas Fuad nih gimana nih melihat apa yang dicita-citakan oleh Mas Aryo dan juga teman-teman dari Kabupaten Tegal ini. Kira-kira seperti apa ini yang bisa dibantu dari DPRD?
Ya menurut saya ini gagasan yang sangat luar biasa sekali. Harus kita dorong bersama-sama. Memang kuncinya adalah inovasi. Kuncinya adalah inovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai hakiki yang ada di wayang santri. Inovasi ini memang harus dilakukan karena memang dunia ini juga berubah. Ekosistemnya berubah. Nah, ekosistemnya dibangun, inovasinya dilakukan. DPRD Provinsi Jawa Tengah, seperti kami sampaikan di dialog sebelumnya, mensupport agar ekosistem digital misalnya ini betul-betul nanti mumpuni di Jawa Tengah. Jadi Mas Haryo nanti tampil di sini, tapi kemudian nanti bisa streaming, semua daerah di Kabupaten Tegal bisa menyaksikan, tidak ada blank spot, itu adalah kewajiban dari pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Tegal. Nah ini memang kolaborasi, sinergi, pelaku seni berinovasi, nah pemerintah harus hadir untuk membangun ekosistem kebudayaannya, itu yang terpenting. Oke, nah kalau dari Bung TW sendiri nih Bung TW terkait dengan apa juga yang tadi dicita-citakan lah oleh teman-teman seniman di Kabupaten Tegal ini, seperti apa ini? Ya. Yang mungkin apa yang harus didorong lagi? Ini ibarat kita sedang menanti hujan, tiba-tiba turun hujan dengan deras ya. Jawaban yang luar biasa dan ini harapan bagi seluruh warga masyarakat yang tadinya hanya tahu, hanya mengerti doang, lama-lama dia akan mempelajari. Saking mempelajari timbulnya cinta dan budaya-budaya yang tadinya mendengar saja, akhirnya bisa melihat secara langsung, bisa merasakan secara langsung, baik berupa permainan, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang lainnya yang ada di tiap-tiap desa yang ada di Kabupaten Tegal. Menyambut baik dan berharap lebih cepat. Oke, baiklah ini karena waktu kita terbatas, terakhir Mas Fuad boleh langsung saja sekaligus terakhir untuk memberikan harapan dan himbauannya ke masyarakat terkait dengan pelestarian seni tradisional di Tegal ini. Sebelum ke harapan Mbak Septi, Mas Haryo nanti perlu bikin wayang Mas Teguh nanti Mas Haryo. Ya, Ustadz Teguh. Itu harapannya Teguh, itu ya. Berarti harapannya. Kalau harapannya penting ya, loh itu loh, penting ya loh itu. warga masyarakat saya pikir sudah soal budaya ini kan sudah menjadi darah daging dari warga masyarakat di Indonesia, di Jawa Tengah, di Tegal, di Bumi Jawa, di Desa Cempaka. Jadi memang mari di malam hari ini kita terus mencintai budaya tradisional kita, karena yakinlah bahwa budaya yang kita miliki ini jauh lebih punya lebih punya keunggulan, lebih punya nilai-nilai dibanding budaya-budaya yang lain. Nah ini dukungan dari masyarakat tentu saja menjadi faktor bagi kesuksesan kita dalam menjaga budaya kita bersama. Itu Mbak Septi. Oke, baik. Terima kasih Mas Fuad. Jadi memang seni tradisional ini mau berkembang, mau bertahan atau tidak bergantung pada pelaku seninya saja, tetapi masyarakat, pemerintah, dan semua elemen masyarakat ini harus terlibat. Karena seni tradisional wayang kalau nggak ada yang nonton ya gimana ya Mas Haryo, nggak akan dalang lagi ya. Karena juga butuh penonton juga butuh hiburan, dan hiburan bagaimana seni tradisional ini akhirnya juga berkolaborasi bisa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, itu yang jauh lebih penting. Baik, terima kasih Mas Fuad waktunya dan juga imbauannya dan tentu saja pesan-pesan untuk masyarakat Kabupaten Tegal. Bung TW terima kasih juga waktunya, Mas Haryo luar biasa, sukses untuk wayang santri. Mas Teguh juga terima kasih waktunya sudah disempatkan dari Semarang ya, jauh-jauh ke Tegal. Baik, dan juga pemirsa dan juga para penonton di lapangan Desa Cempaka, Bumi Jawa Kabupaten Tegal. Terima kasih atas perhatiannya, dialog khusus media tradisional nguri-nguri kebudayaan yang diselenggarakan oleh DPRD Jawa Tengah harus berakhir di sini. Namun sesaat lagi tentu saja bisa menyaksikan pertunjukan wayang santri dengan dalang Ki Haryo Entustusmono. Saya Septulan dari mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholli ala Sayyidina Muhammad. Wah, rame ya. Rame. Kesemene menungsa kabeh apa dudu ya? Sukses untuk Cempaka Suro Festival 3. Tepuk tangan untuk Cempaka Suro Fest. Selamat berkah untuk masyarakat Cempaka. Allahumma. Amin. Masya Allah. Ya Allah Gusti mugi paring rahmat dateng Kanjeng Nabi kang amuka ingkang tinutup lan mungkasi lengkap musliwa meloki barang bebengen kang mustaka paring pituduh marang bentang bener lan marang keluargane lan sahabat lan penguasane Allah kang maha agung. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika al-Khatimi lima sabaka Bashiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi amin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum selendang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Ayang semangat temen dong. Bagaimana? Ayang semangat temen. Alhamdulillah Harno, pada malam hari ini bisa berkumpul bersama Samarakat Desa Cempaka. Masyarakat Selendang. Niki bahasa tambahi sining jero Mas Hendro. Alhamdulillah sekian lama saya menantikan momentum ini. Bisa kumpul rame-rame neng lapangan gede. Pada nonton kabeh, kumpul kabeh. Tidak memandang pejabat. Tidak memandang habaib, tidak memandang kiai, tidak memandang masyarakat biasa. Semua berkumpul di lapangan Desa Cempaka. Tepuk tangan untuk masyarakat Desa Cempaka. Ayo ngerong tahun wis ora kaya kiye ya Selendeng. Iya Kang. Gara-gara pandemi, sing arane pandemi COVID-19. Covid Selendang. Ayo ndak saya mumet nemen. Mumet pimen. Mumet kepimen. Kau telat-telat. Selendang dalem Kang. Kon kira-kira percaya apa ora sih? Maring sing arane corona gue. Ngandel ora kon sih. Awal mula tanyong percaya, Harno. Awal mula nyong percaya maring sing arane corona. Tapi barang cobe nyong sepede kaya ora percaya nyong. Ora tuh mangkat ya. Orang tahu mangkat. Iya ta iya. Nganti marai enek ning dada, enek ning dompetan apa. Loken dompet sing isine duit saiki bisa wingi pas ke pandemi bisa kayak kopiah. Gandeng kayak kopi ya. Ya sepi sih lah apa-apa lah duitnya lah kacan. Anane surat nota bon kopi jadi gitu. Kayak jeruk ya. Iya ya teng. Terus kon pimen teng. Hubungan karo bojo pimen teng masalah perekonomian rumah tangga. Ya Allah Kang, nganti bojone nyong Harno. Imen. Wong sing biasane turune atang-atang kaya gino. Aplang-aplang. Amplang-amplang pasrah kayak gila. Bareng Covid nyong penghasilane berkurang. Mangkat wayangan ya jarang. Mangkat pisan kalah tanggapane murah. Loh, sambatan maning. Sumbangan mana? Nganti bojone nyong turune bendina nglabruk. Bae kaya iki. Ngelabruk dang. Nglabruk Karno. Wah, yang oli bokong tok ya. Oli bokong tok. Ya telateni oh. Telateni waduke jebluk. Angger sinden nom julukane ENKK. Apa Apa kowe? PNKK? ENKK kepanjangannya apa Selenteng? Esinom kinyis-kinyis. Wah. Kenyong maning ge. Angger Mbak Purwati, Apa? Angger Mbak Purwati apa teng? STPM. Apa Apa kowe? ke STPM? Setengah tua pan modern. Ngandel lo ya. Harus ora enak nemen lo. Alala Gemian bae. mari nyong karena nyong ku langsung log saiki bae barang nasi ngenom sia-sia. Gemien saiki Mbak Pur. Manuk manyar gula Jawa. Cakep. Ana sing anyar jejeg sing tua. Dasare ora anak karo bapakne cangkeme pada boy. Sika. Ya wong arane telok-toke entusu semono ya kaya kiye, Bang. Malah bantus kan angger saru tapi nyeneng na wong akeh ya, Mbak Pur. Iya. Justru nyong angger ora saru kowe tidak mengamalkan jariahe Abah, Bang. Sih. Melune Maksudnya, suul adab. Angger nyong ora ngomong saru berarti nyong dudu waladun soleh. Ora berbakti lah. Tidak berbakti kepada orang Suul tahu. adab ya. Suul adab, Masya Allah. Masya Allah. Iya. Hubungane nyepelekna salam karo salam komplit apa Selendang? Yang namanya salam ternyata nyata jebule sing arane salam kuwi donga, Kang. Donga. Salam kuwi donga Selendang. Dudu waru-waru tang. Aru-aru tau weh. Wae ngono ya. Ngrenyong aru-aru kon dudu weh no. Siapa? Nyok. Salam itu adalah doa meminta keselamatan. Jaluk selamat.
Len, ayo ngapa Len? Bisane donga. Apa maning ke wayahe bulan Sura. Surah. Wong Sura kan jarang wong hajatan. Ya ya no. Iya, Jarang wong Areng wong kawinan. Jawa biasanya ngindari surah. Ngindari Sura yang ngres Iya. hajatan. Sura itu kesempatan untuk mengolah diri. Ngresiki ati. Ana sing duwe pusaka dijamasi, diresiki, Baik. dikumbahi. Ana sing duwe cincin, cincinnya dilapi, duwe keris, kerisnya diwarangi maning ben bersih maning. Termasuk dudu mung pusaka fisik sing berupa benda tok, tapi pusaka ati juga kudu diasah. Oh, iya. Sebab modal dasar menungsa urip ning alam dunia kowe slamet Harno. Selamat. Modal dasarnya menungsa urip ning dunia kowe selamat, betul. Wong kita itu hanya kelengkapan kodrat dan perangkat takdir Gusti Allah tok. Maksudnya kepimen. Sing jelas Len, sing jelas. Perangkat takdir dan kelengkapan kodrat Gusti Allah kowe kepimen maksudnya. Sing cetak bahasa kene. Maksudnya kayak gini. Siapa sing bisa ngalang-alangi supaya rambut aja nganti putih kecuali disemir. Yo ya. Iya, pe ora suwe. Siapa sing bisa ngalang-alangi supaya untu aja nganti ompong. Iya. Yo. Laka. Siapa sing bisa ngalang-alangi umur aja nganti tua. Yo. Kecuali diedit neng Dukcapil tak bisa. KTP-ne. Makanya modal dasarnya kowe selamat. Soalnya kulun nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqatul maut. Modal dasarnya urip ning alam dunia selamat. Oleh karena itu pada malam hari ini teman-teman, atas dasar selamatan Cempaka Surofest, acara puncak, kita kedatangan tamu istimewa, Bapak Presiden Joko Widodo. Selamat datang Top. Pak Jokowi. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam masyarakat desa Cempaka. Saya doakan semoga masyarakat desa Cempaka panjang umur, Amin. sehat selalu, Amin. lancar rezekinya Allahumma. Amin. Amin. Siapa yang belum dapat sepeda, minta ke Mas Bintang Komisi 4 ya. Ya Allah, Pak Jokowi, suwe ora ketemu, Pak. Tadi presiden kering temen ya Allah, Pak Jokowi, ya Allah. Melasi kowe tang lah. Ayong panjenengan ya Allah, wis nyambut gawe apik, tapi kayong akeh sing maido. Ya ora mung Jokowi tok kanca-kanca. Kadang-kadang pemerintah wis nyambut gawe maksimal. Tapi ya wargane anak bae sing kayong lah rewel temen. Dibati angel lah. Apa maning neng media sosial ya selenteng. Lah iya. Neng Facebook, Facebook, neng YouTube, YouTube, terus Instagram, Instagram, terus sing anyar apa kayak Toktik arane apa? TikTok. Iya ya Allah. Nyong kangger ndeleng Toktik kuwi kaya neng KFC kanca-kanca. Bisane. Isine dada karo kempol tok kan. Pargo ya iki sampai bawah di susu dipencotot-pencototna kayak di. Bluntra ya dah. Bluntra. Ya Allah, iman tak bisa kuat, Imron gitu loh. Dah saya mumet temen. Bagaimana generasi kita akan cerdas anggar disuguhi barang-barang kayak gue baik. Paham kanca-kanca. Ya itu Wong sing arane kebaikan baik kudu diumpetaken, bisane sing arane maksiat malah dipamer-pameraken. bangga ya. Prangasane apa? Mung kadiran pengen viral tok, mung kadiran pengen neng Facebook wae like akeh, komentare akeh, bagikane akeh, dibagikan maring neraka dah iya. FYP ya dong. FYP mah tua tuh jeblok FYP. Geger apa? Ini yang namanya krisis moral itu seperti ini. Media sosial itu harusnya memudahkan kita menemukan kebaikan. Memudahkan kita menemukan persaudaraan. Tapi bisanya malah gampang nemoni hal-hal sing ala. Gampang nemen diprovokasi gara-gara hoak secuil.
Jadi gampang mengadu domba, jadi gampang mencaci maki, jadi gampang memfitnah. Mung kadiran pengen viral tok. Padahal man khotama bi khairi aini fahuwa awalu Sayatin. Artinya apa selenteng? Sapa wonge sing durung ngerti dewek faktane kaya apa, kebenarannya kaya apa. Tapi wis wani mencaci maki wong liya, wis wani nglarani wong liya, wis wani ngadu domba wong liya, wis wani ngala-ala wong liya. Kowe awal perbuatane setan kau. Ini gemuyu. Nangis kunyuk. Pimen sih. Ngapa sih? Terharu apa? Sedih, Duduk. terharu. Ora. Sih, Ngelih. Duh. Inilah yang namanya keterbelakangan mental itu seperti ini. nah, Pemerintah wis luar biasa membangun desa. Pak Hayim bin dadi lurah ya luar biasa membangun pasar Slumping itu harus dipertahankan. Lurah sing saiki juga harus tambah kenceng. Pemicarane peradaban pasar Slumping itu harus semakin bermanfaat untuk masyarakat Cempaka, khususnya masyarakat Kabupaten Tegal. Keprok sing ikhlas, Bu. Keprok ngepong tangane ya ora krungu. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Salam.